Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Ya, Bu Joko juga berharap kalian tetap sehat dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau kalian berada di luar rumah dan selalu cuci tangan serta menjaga kesehatan agar tetap sehat. Nah, pagi ini adik-adik kita akan berkumpul bersama, kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah di ibadah anak. Sebelum kita memulai, kita akan persiapkan hati kita duduk yang rapi, yang sopan, semuanya dalam kondisi siap untuk mengikuti ibadah anak. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, tolong persiapkan kalian sikapnya ya. Kalau kita berdoa bagaimana? Tangan dilipat, tunduk kepala, mata terpejam. Nah, Bu Joko akan hantarkan. Siap? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Bapa berikan pada kami pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan selamat, kami boleh bangun dengan keadaan sehat, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melihat, dan kami masih bisa mendengar. Semua ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami secara online, kami meminta Tuhan sendiri yang membimbing kami, menyertai kami dari awal hingga akhir. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang bekerja atas diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Semua bangkit berdiri. Baik. Nanti kita akan bertepuk tangan dengan semangat, dengan riang gembira untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, oh betapa indahnya.
Oh betapa indahnya. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita memasuki ibadah, bersama-sama di dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan beserta kalian semua. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kalian mempersiapkan Alkitab. Ayo, siapa yang punya Alkitab di rumah, dipersiapkan terlebih dahulu. Ambil Alkitabnya, ya. Sudah semua? Kalian duduk yang rapi, karena ketika menerima firman Tuhan, kita harus tetap menjaga kesopanan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mendengarkan dengan asal-asalan ya. Jadi persiapkan Alkitab kalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Yesus sayang padaku.
mari kita sebelum menerima firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami yang baik, pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu, bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah, kami menyatukan hati. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Ajarlah kami yang masih kecil ini untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan di dalam Roh Kudus itulah kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 127. Ayo semua yang saat ini sudah menyiapkan Alkitabnya, dibuka Mazmur 127. Sudah? Kalau sudah, Pak Joko akan membaca di sini dan kalian membaca di rumah masing-masing sambil bersuara ya. Firman Tuhan demikian. Nyanyian Ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini Pak Joko mau bertanya kepada kalian semua. Apa cita-citamu? Ya, boleh menjawab. Jawabannya boleh di-SMS-kan ke pengasuhnya. Ya, cita-cita saya menjadi dokter, cita-cita saya menjadi guru, menjadi polisi. Boleh di-SMS-kan ke kakak-kakak pengasuh. Ya, kalau belum punya, segera tentukan cita-citamu. Nah, kalau menurut kalian, jika kita itu sudah punya cita-cita,
Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah sudah punya cita-cita, kemudian di SMS-kan ke pengasuh, lalu setelah itu ditinggal tidur? Tentu saja tidak. Jika seperti itu, tidak akan cita-citamu itu tercapai. Artinya, untuk meraih satu cita-cita, itu diperlukan usaha. Untuk meraih cita-cita, itu kita mulai. Kalian harus mulai sejak sekarang. Misalnya, belajar yang rajin. Walaupun belajarnya di rumah, ya. Nah, justru ketika belajar di rumah ini kelihatan kalian sungguh-sungguh enggak dalam belajar dalam sekolah secara online ini. Nah, lalu setelah itu, bisakah seseorang itu meraih cita-citanya itu sendiri? Tidak butuh pertolongan orang lain, tidak butuh bantuan dari orang lain. Pak Joko mau mengatakan seseorang, kalian, kita semua, tidak akan bisa meraih cita-cita tanpa pertolongan orang lain. Bahkan Pak Joko boleh mengatakan, di dalam kita meraih cita-cita kita itu butuh pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi berbicara tentang bagaimana jadinya seorang anak jika ia ada di tangan yang benar. Ayat 4, firman Tuhan dari Mazmur 127 itu mengatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalian pernah melihat anak panah atau panahan. Nah, ini ada gambarnya. Itu adalah gambar anak panah dengan busurnya. Ya, itu gambar anak panah dengan busurnya. Artinya kedua-duanya itu harus saling bekerja sama. Busur itulah yang akan membuat anak panah itu melesat jauh ke depan. Semakin busur itu terentang, maka semakin jauh anak panah itu akan melesat. Nah, gambaran orang yang memanah itu seperti ini. Ya. Kalian lihat ada gambar orang yang sedang memanah. Jadi kalau anak panahnya itu sudah nempel di tali lalu ditarik sedemikian rupa, semakin lama lalu dilepaskan, maka anak panah itu akan melesat cepat, akan melesat sangat jauh. Nah, dari sini Pak Joko mau mengatakan, anak panah itu melesat karena ada busur yang meregang. Ada busur yang mau melengkung. Artinya apa? Busur itu adalah orang tuamu. Busur itu adalah orang-orang yang diletakkan Tuhan di dekatmu untuk membuat kamu melesat jauh ke depan menuju sasaran, yaitu cita-citamu itu. Nah, sekarang
giliran kalian memperhatikan apa yang sudah diperbuat dan dilakukan oleh orang tuamu, ya, agar kalian bisa tetap sekolah, agar kalian bisa meraih cita-cita. Nah, kalian kalau membaca atau mungkin pernah mendengar cerita, ada banyak orang tua yang rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang susah demi anak-anaknya. Ada juga orang tua yang rela bangun pagi, ya, lalu tidurnya larut demi anak-anaknya. Ada banyak orang tua yang menahan lapar agar anak-anaknya kenyang. Nah, begitulah kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Orang tuamu kepada kalian itu pun juga melakukan hal yang sama. Mereka berusaha sedemikian rupa agar kalian bisa sekolah, kalian bisa meraih cita-cita. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kalau saya seperti ini itu nanti bisa berhasil apa tidak? Pak Joko katakan, kalian bisa berhasil. Ya. Jadi saya katakan bahwa yang namanya masa depan bagi siapapun itu suci. Masa depan itu bersih. Masa depan itu tidak tercemar, tidak terpengaruh oleh masa lalu kita. Nah, jadi jangan minder, jangan takut untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan takut untuk menjadi orang hebat. Tetapi ingat, segala kehebatan yang kalian raih itu bukan karena kemampuanmu. Itu karena Tuhan menghendaki, karena Tuhan memelihara, karena Tuhan menuntunmu. Menuntun melalui siapa? Melalui orang tuamu, melalui gurumu, melalui orang-orang yang peduli. Itu cara Tuhan untuk mendorong, menuntun kalian sampai pada masa depan. Nah, ada satu tokoh yang pasti kalian sudah tahu, karena kisah ini sangat terkenal, yaitu cerita tentang Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu penemu apa sih? Penemu? Ada yang tahu? Penemu listrik apa penemu bola lampu? Yang jelas bahwa Thomas Alva Edison ini menjadi salah satu ilmuwan yang paling cemerlang. Tetapi jika kita membaca kisahnya, itu sangat memotivasi kita. Sangat memotivasi setiap orang. Jadi Thomas Alva Edison itu ketika di pendidikan dasar, ketika sekolah, dia itu dianggap atau bahkan dinyatakan oleh gurunya itu sangat bodoh. Jadi ketika Thomas Alva Edison ini masih kecil, gurunya itu sampai mengatakan, anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Maka saya serahkan kepada orang tua.
Ya karena memang dia nilainya rendah pada waktu itu. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibunya tidak menyerah pada kondisi itu. Ibunya mendidik Thomas Alva Edison sedemikian rupa. Ia melatih, ia mengajari si Thomas Alva Edison ini. Sampai akhirnya ia meraih apa yang ia cita-citakan. Ia berhasil. Tetapi apakah prosesnya semudah itu? Tidak. Thomas Alva Edison di bawah tempaan, di bawah pendidikan dari ibunya. Tetapi apakah selesai tantangannya? Tidak. Bahkan ketika Thomas Alva Edison itu sudah berusaha menemukan atau membuat bola lampu, itu asistennya itu mengatakan, Pak, ini percobaan yang kesekian kalinya, 1000 atau lebih. Ini sudah saya siapkan percobaan berikutnya. Karena saya tahu Bapak pasti gagal dengan percobaan yang ini. Ini sudah saya siapkan. Jadi asistennya ini ngece gitu loh. Engko nek kuwi wis gagal, nah ini sudah saya siapkan. Nah, seperti itu. Bukan karena siap, tetapi karena ngece, ya. Nah, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kita meraih cita-cita, di dalam kita menjalani cita-cita kita itu, tantangan itu selalu ada. Oleh sebab itu, kita jangan cepat bermegah. Jangan kita menyombongkan diri, itu karena usaha saya, dan juga jangan berpuas diri. Karena tantangan di sekitar kita itu selalu ada. Dan mari kita juga mengaku, menyadari bahwa ada orang-orang yang disediakan Tuhan yang ada di dekat kita untuk menuntun kita, untuk membuat kita itu melesat jauh seperti anak panah. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diajak, kalian harus tetap rendah hati. Apapun situasimu saat ini, jangan rendah diri. Tuhan akan menolong dan memampukanmu. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari Pak Joko mengajak kalian untuk berdiri. Dengan sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Silahkan duduk lagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Joko Wibowo. Paham tidak tadi yang disampaikan oleh Pendeta Joko Wibowo? Tentang apa coba? Joko mau tanya. Cerita apa tadi Pak Jokonya? Nah, tadi menyimak enggak? Ya, kalau mendengarkan firman Tuhan tetap yang rapi ya. Nah, kita tahu bahwa seseorang itu hebat. Nah, seseorang itu hebat, ada seseorang hebat di belakangnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua kita. Nah, ketika kita mempunyai orang tua yang hebat, kita bersyukur karena Tuhan menghadirkan mereka di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak yang hebat. Nah, sebagai ucapan syukur karena kita mempunyai orang tua yang hebat, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan nanti di dalam amplop ya adik-adik yang tersedia di dalam gereja. Atau kalau belum sempat mengambil amplop di gereja, adik-adik bisa memakai amplop yang ada di rumah, tapi nanti ditulisin ya persembahan ibadah minggu komisi anak tanggal berapa. Terus nanti bisa dititipkan papa mama kalau mereka pergi ke gereja. Jangan lupa ketika kita uang persembahan kita lipat secara rapi ya, jangan diuntel-untel bikin kusut, tetapi dilipat secara rapi, kemudian dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Nah, seperti ini. Terus nanti dilem ya, dilem di sini begitu ya, supaya tidak lepas. Nah, untuk menghantar persembahan, kita akan menaikkan pujian beri syukur. Adik-adik, kita tadi sudah pujian dari depannya, sudah pujian pembukaan, kemudian kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam aktivitas. Ya, apa aktivitas kita hari ini? Nah, sebelumnya kita akan membuka dulu Alkitab kita. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan dari apa ya? Dari Mazmur. Mazmur berapa? 127. Ayo kita buka lagi Mazmur 127. Alkitabnya jangan disimpan dulu. Sudah? Mazmur 127 kita baca di ayat keempat. Kita baca sama-sama ya. Joko hitung ya. 1, 2, 3. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3.
Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, aktivitas pada pagi hari ini adalah kita akan mengingat-ingat apa yang menjadi nasihat dari orang tua kita. Dan nasihat itu akan kita lakukan dalam bentuk kegiatan, kemudian kita video. Bu Joka akan jelaskan caranya begini. Adik-adik pernah dinasehati apa oleh papa mama? Bu Joka ambil contoh, adik-adik pernah dinasehati untuk tertib saat makan. Pernah ya? Nah, apa saja yang dilakukan ketika makan? Oh, kalau makan itu harus 1, di ruang makan. 2, duduk di kursi. 3, yang ada di hadapan adik-adik adalah makanan dan alat-alat untuk makan. Jadi nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada mainan, kayak gitu ya. Terus selanjutnya apa? Kalau makan harus berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan. Terus selanjutnya apa? Saat makan tidak boleh ngobrol. Kemudian apalagi ketika makan harus mengunyah secara sempurna. Jadi bukan 1-2 kali kunyah langsung telan, nanti sakit perutnya ya. Kemudian apalagi ketika mengunyah tidak boleh berbunyi. Kadang kan ada kalau makan kecelap-kecelap, itu nggak boleh. Makan yang sopan supaya tidak ada bunyinya. Kemudian apalagi? Setelah habis makan, ketika makan, makanan itu harus dihabiskan, nggak boleh disisain. Nah, kalau sudah selesai makan, berdoa lagi, kemudian membawa piring dan sendok yang kotor ke tempat cuci. Tentunya papa mama pernah ya menasehati seperti itu ya, itu contoh nasihat saat makan. Nah, adik-adik bisa ingat-ingat apa ya papa mama sudah nasihati aku apa saja ya. Oh, menasehati misal ketika bangun tidur. Ayo bangun tidur apa? Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Tapi sebelum bangun tidur apa yang dilakukan? Berdoa dulu, mengatur tempat tidur. Nah, seperti itu ya. Nah, semua kegiatan itu adik-adik lakukan dan adik-adik videokan. Nanti videonya diunggah di grup orang tua dan guru sekolah minggu. Paham ya adik-adik ya? Jadi kita belajar untuk mengingat-ingat apa nasihat dari orang tua kita, karena orang tua kita adalah seseorang yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Untuk itu kita harus mengikuti atau mentaati apa yang menjadi nasihat orang tua. Gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa paham ya aktivitas kita hari ini ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan menaikkan lagi pujian. Apa coba? Mau pujian apa? Yesus sayang semua. Ya, kita akan menaikkan pujian Yesus sayang semua. Sayang
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi kita datang pada Tuhan, kita tutup dalam doa, dan biarlah nanti berkat Tuhan akan mengiring langkahmu di dalam meraih cita-citamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak panah di tangan pahlawan. Kiranya ya Tuhan, melalui orang-orang yang ada di dekat kami, orang tua kami, guru kami, dan orang-orang yang membimbing dan mengasuh kami menjadi seperti anak panah yang melesat jauh. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, agar kiranya Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan berkat. Kami juga mohon apa yang menjadi cita-cita kami ini Tuhan, dapat kami raih. Kami mau melesat jauh, kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, berikanlah mereka selalu kesehatan, berikanlah mereka selalu bijaksanaan, dan juga menjadi saluran berkat atas kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami. Kami mohon kiranya kami segera dapat beribadah bersama-sama. Kami merindukan kebersamaan bersama dengan rekan-rekan kami, dengan teman-teman kami. Kami berdoa, kami mohon agar pandemi ini segera teratasi, semuanya segera divaksin, dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Berkati belajar kami, berkati sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan. Dan kini kami mau melangkah menuju masa depan kami di bawah tudungan dan penyertaan kasih dan berkat Tuhan. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.